Bab 61. Cepat atau lambat akan bercerai. Setelah Colden Ye masuk, Claire Sen mulai merasa tegang. Dia menggigit bibir bawahnya, karena dia baru saja membahas hal yang tidak manusiawi. Ketika baru selesai bicara dia langsung muncul di depan pintu bangsal pasien, tidak tahu apakah dia mendengarnya atau tidak. Jika dia mendengarnya, bagaimana dengannya? Atau mungkin dia mendengar hal yang lebih awal. Sekali memikirkan ini ekspresi wajah Claire Sen seketika menjadi pucat, dia meremas spray di tangannya. Setelah Colden Ye masuk, tatapan matanya melihat ke arah sekitar, akhirnya jatuh pada tubuh Claire Sen. Mengapa pintunya dikunci? Setelah mendengarnya, Claire Sen seketika merasa tegang, wajah kecilnya menjadi pucat. Colden Ye memicingkan matanya dengan bahaya. Cih, wanita ini benar-benar bodoh, tidak bisa menyembunyikan masalah sedikitpun, bahkan satu pertanyaan saja bisa membuatnya melanggar hukum. Sally Han yang berada di samping pintu mendengarnya, dia dengan cepat langsung mewakilkan Claire Sen memberi penjelasan, berkata, tadi Claire sedang ganti baju, jadi dia mengunci pintunya sebentar, tidak masalah bukan? Tatapan mata Colden Ye masih sangat tajam melihat ke arah Claire Sen, sepertinya sedang menilai kebenarannya. Claire Sen tidak berani menatap matanya, hanya bisa menundukkan kepala. Tidak ada cara lain, dia terlihat terlalu tidak tenang. Claire Sen memiliki sebuah penyakit, kalau hatinya merasa bersalah maka dia tidak akan berani bertatapan dengan orang lain, jika tidak, dia akan bisa ketahuan dengan mudah. Suasana kamar pasien itu membeku, sekali Colden Ye masuk suhu hangat di ruangan itu langsung menurun. Claire Sen duduk di sana seperti orang tahanan yang tidak berani bergerak. Sally Han merasa kasihan melihatnya, lalu berdeham dan maju ke depan. Claire adalah orang yang sensif, selain itu kami berdua juga adalah perempuan dan tidak ada orang lain lagi di sini, jadi demi keamanan kami mengunci pintu, tuh. Tuan muda kedua. Kamu bisa mengerti bukan? Sally Han berdiri di depan Claire Sen, menerobos masuk tatapan mata Colden Ye. Colden Ye melihat wanita yang ada di hadapannya, yang berbeda dengan Claire Sen adalah, dia menggunakan riasan yang tipis, pakaian yang dikenakan olehnya adalah pakaian bermerek, selain itu bentuk tubuhnya sangatlah seksi, terlihat sangat penuh energi. Namun Claire Sen yang dihadang di belakangnya hanya menggunakan pakaian pasien, wajah kecilnya dan bibirnya terlihat pucat, rambutnya juga berantakan. Perbedaan mereka berdua sangatlah jelas. Colden Ye menarik tatapan matanya, tidak menjawab Sally Han, namun berkata dengan tajam kepada Claire Sen, di mana Bibi Chen. Setelah mendengar ini Sally Sen seketika tercengang, dia langsung mendongakkan kepala. Bibi Chen dia. Pulang istirahat terlebih dahulu. Colden Ye menggerutkan keningnya. Hari ini ada Sally yang menemani aku, selain itu aku juga tidak apa-apa lagi, jadi. Ternyata dia datang untuk mencari Bibi Chen, pantas saja. Bagaimana mungkin dia bisa datang menjenguk dirinya? Colden Ye sedikit mengangkat kepalanya, memberi isyarat agar Arthur Xiao pergi dari ini. Arthur merasa sedikit pasrah, dia menaruh kantung yang ada di tangannya ke atas meja. Asisten Sen, ini adalah perlengkapan mandi yang aku siapkan, aku taruh di sini. Dokter bilang selama 2 hari ini kamu akan menjalankan perawatan di rumah sakit, jadi selama 2 hari ini kamu harus menginap di sini. Oh, terima kasih. Kalau tidak ada urusan, aku dan Tuan Muda Ye akan pergi dulu. Setelah selesai bicara Arthur Xiao langsung maju dan mendorong Colden Ye keluar. Setelah keluar dari rumah sakit, Arthur Xiao benar-benar tidak tahan lagi, langsung berkata, Tuan Muda Ye, bukankah kita datang untuk menjenguknya? Mengapa kita pergi secepat ini? Mendengar ini tatapan mata Colden Ye menjadi lebih dingin, jika tidak mati itu sudah bagus, kamu masih ingin menetap di sana. Arthur Xiao, tapi Tuan kata-kata Anda tadi jelas bisa membuat asisten Sen merasa kalau kamu datang untuk mencari Bibi Chen. Apakah aku datang bukan untuk mencari Bibi Chen? Arthur Xiao. Sudahlah, jika kamu senang itu sudah bagus.
Dalam kamar pasien. Setelah orang itu pergi, Sally Han duduk di samping Claire Seng. Aku dengan bawahannya memanggilmu dengan panggilan asisten Sen. Ada apa ini? Berdasarkan kedudukan kamu di keluarga Ye, bukankah dia seharusnya memanggilmu dengan panggilan Nyonya Muda? Mendengar ini Claire Sen tertawa pahit. Apa yang kamu pikirkan? Aku juga bukan Nyonya Muda yang sesungguhnya, nanti kami pasti akan bercerai. Anehnya rasa tegang pada hati Sally Han seketika menjadi lega. Dia tersenyum berkata, benar ya, kalian nanti pasti akan bercerai juga. Dia tahu Claire Sen dan Golden Ye memiliki kontrak setengah tahun kemudian Claire Sen akan meninggalkan keluarga Ye, nantinya Golden Ye akan sendirian lagi. Tidak tahu mengapa suasana hati tertekan Sally Han tadi saat ini menjadi terbuka. Memikirkan ini, Sally Han langsung memegang tangan putih Claire Sen, dengan lembut berkata, tenang saja, aku pasti akan berusaha membantumu mencari ayah dari anak ini, dan membuat kalian sekeluarga hidup bersama. Claire Sen terdiam, satu keluarga hidup bersama. Dia juga tidak tahu sebenarnya siapa Roang itu. Ada beberapa saat aku sedang berpikir. Apakah masalah ini ditentukan secara buru-buru? Bagaimana jika orang itu sudah memiliki istri? Atau mungkin, dia memiliki tanggung jawab sesuatu. Lagi pula, itu hanya one night stand. Bagaimana ini bisa hal ini dikatakan dengan yakin dalam satu malam, dalam keadaan yang gelap, dia tidak tahu itu hantu atau manusia. Aku rasa tidak mungkin, orang itu seharusnya orang yang memiliki selera tinggi. Untuk urusan apakah orang itu adalah suami yang sudah beristri, nanti baru bisa dilihat. Jika tidak bisa, yang jelas kamu memiliki janin dia dalam perutmu, kalaupun dia sudah ada istri, kamu juga bisa merebut darinya. Mendengar ini Claire Sen tidak tahan untuk membelalakkan matanya, Sel. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sally Han tersenyum, kenapa? Apa aku salah bicara? Jika kamu menginginkan barang maka kamu harus mendapatkannya. Apakah kamu ingin membuat anak di dalam perutmu ini menjadi anak dari keluarga single parents? Claire Sen. Pertama kali mendengar Sally Han mengatakan ini, dia seketika tidak bisa menerimanya. Kenapa? Mengapa kamu melihat aku seperti ini? Sally Han melihatnya dengan bingung, bertanya kepadanya. Claire Sen menggigit bibir bawahnya, Sally, kamu tahu alasan James Lin bercerai denganku bukan? Mendengar ini senyum di wajah Sally perlahan menghilang, tatapan matanya menjadi bingung. Maaf ya Claire, aku tadi tidak berpikir terlalu banyak. Aku tidak bermaksud menyuruhmu untuk menjadi selingkuhan orang, aku hanya merasa pada awalnya pria itu yang bersalah, dia yang sudah menghamili kamu, jika menemukannya pasti akan menyuruhnya untuk bertanggung jawab, aku tidak memiliki maksud seperti yang tadi, kamu jangan marah ya. Claire Sen tidak bisa berbicara. Urusan James Lin awalnya memang karena dia adalah pria brengsek, kamu lihat, dia jelas-jelas memiliki wanita lain di luar sana, tapi dia mengatakan kalau dia tidak berdaya, menikah dalam waktu lama juga tidak menyentuhmu, setelah itu dia mendapatkan lotre yang besar dan meninggalkanmu, hal ini sudah dibahas dari awal, kamu dan wanita selingkuhan itu tidaklah sama, jadi kamu bisa mengerti bukan? Claire Sen menganggukkan kepala, aku tahu itu. Claire, kamu harus percaya kepadaku, aku akan berdiri di sisimu, semua pemikiran aku berputar dengan kentunganmu, jika aku tidak sengaja salah bicara, kamu jangan marah denganku ya. Claire Sen melihat ekspresi wajahnya yang menyedihkan, baru menyadari mungkin dirinya terlalu serius, barulah dia memegang tangannya, iya, aku tahu kamu itu sedang memikirkan aku, tapi kedepannya kamu tidak boleh mengatakan hal itu lagi, jika orang itu benar-benar ada keluarga, maka kita harus menganggap kalau masalah ini tidak pernah terjadi, oke? Iya. Sally Han menganggukkan kepala, aku akan mendengarkanmu, kamu tenang saja, aku pasti akan membantumu menemukan pria itu. Bersambung.